Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hama ba'du. Kita bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan, khususnya di pagi hari ini. Alhamdulillah kita sudah melewati dari 2/3 ya. Di bulan Ramadan ini kita harus banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di hari-hari yang tersisa Allah berikan kelancaran, kemudahan, dan yang paling penting dari itu semua adalah Allah memberikan rahmat kepada kita, lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Lalu yang berikutnya salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga usaha yang kita lakukan dalam menuntut ilmu ini sebagai wujud nyata bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kebaikan, syafaat, rahmat atas salawat serta salam tersebut sampai kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada kita selaku umatnya. Jadi full ya, tanya jawab ya kita pagi hari ini ya, insyaallah ya. Ini berarti ibaratnya saya absen beberapa kali, terus diminta bulan ini 2 kali gitu ya. Kayak di kantor ya Pak ya, ada sistem reimbursement ya Pak, dirapel gitu ya. Baik, sebetulnya sebelum dibuka sesi tanya jawab secara full, saya itu ingin sedikit menjelaskan terkait dengan masalah zakat profesi yang selama ini selalu menjadi polemik sebetulnya. Tapi kita cuma setengah jam kan ya Ustadz ya? Yes. Jadi biarkan saja itu menjadi sesi tanya jawab kita. Saya persilahkan dulu bagi Bapak dan Ibu sekalian, mungkin wajah-wajahnya. Ini saya seperti kayak dihakimi ya. Jadi Masya Allah ya, banyak sekali ya. Dulu saya zaman kuliah waktu di Malaysia juga nggak sebanyak ini biasanya. Dosennya cuma 1-2 orang aja yang nguji. Baik, silakan Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin dari Bapak-Bapak dulu, tadi kata Ustadz Dedi, silakan kalau ada pertanyaan. Tapi mudah-mudahan nggak ada ya. Baik, silakan Bapak dan Ibu sekalian. Bapak silakan, kalau ada pertanyaan saya persilakan. Mangga. Ya, mungkin saya dulu Pak Ustadz. Mangga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, saya sering bercerita sesama ya seprofesi lah sebagai pengusaha di kawasan. Kebanyakan prinsipnya gini Ustadz, untuk menghindari sistem bayar pajak tinggi. Nah, maaf ya tadi ini live ya? Live tadi. Oh, live ya? Ya, jadi salah satu solusinya itu kalau akhir tahun profit bersihnya tinggi, ya kita harus merubah profit menjadi aset. Tapi dengan cara, biasanya kebanyakan dengan cara itu dicicil Ustadz. Oke. Mau kendaraan, mau memperluas wilayah, mau memperbanyak mesin. Kan prinsip itu harusnya tanda petik ada ribawinya Ustaz ya. Baik. Tapi saya pernah dengar dari Ustaz Daam yang di pengajian lebih baik begitu daripada ya begitu Ustaz. Jadi istilahnya kira-kira gimana pandangan menurut Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kalau sudah pertanyaan terkait dengan masalah pajak dan urusan ulil amri ini berat ya Pak ya. Ya, secara umum Pak, secara umum harus kita pahami semuanya masalah penerapan pajak khususnya yang terjadi di Indonesia ini terjadi perbedaan pendapat yang istilahnya ya, yang cukup berbeda sekali. Ada kutub utara dan kutub selatannya. Ada yang mutlak membolehkan, ada yang mutlak mengharamkan. Itu yang harus kita pahami dulu terkait dengan masalah pajak ini. Karena salah satu isu yang harus atau problem ya yang harus diselesaikan itu adalah bahwasannya Bapak-Bapak tahu nggak berapa persen dari kebutuhan untuk menjalankan sebuah negara khususnya di Indonesia itu diambil dari pajak? Berapa persen Pak? 10%? 20%? Katanya tembus sampai di angka 90% Pak. Jadi kebutuhan untuk mengelola negara kita dengan seluruh sistem yang ada itu ternyata ditopang dari pajak Pak. Gitu. Nah,
dari pihak-pihak yang menyatakan bahwasannya pajak ini dibutuhkan, diperlukan, akhirnya menyatakan hukumnya boleh secara mutlak. Lalu yang kedua, ada yang mengatakan hukumnya tidak diperkenankan. Karena sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasannya pelaku pajak itu dianggap sebagai pemalakan. Dan itu disetarakan dengan dosa sepersekian dari orang yang berzina gitu. Dan ini menjadi problem tersendiri bahwasannya berdasarkan dalil ini maka pelaku khumus gitu ya yang melakukan penarikan pajak maka dia dianggap berdosa gitu. Nah, maka dari sisi ini menjadi ada dua kubu lah yang berbeda pendapat. Di sisi yang lain saya pernah membaca sebuah buku terkait dengan Iqtisadiyah al-Islamiyah, yaitu terkait dengan ekonomi Islam, Pak. Di pandangan-pandangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau punya kaidah. Kaidahnya itu adalah sebuah kezaliman tidak bisa dibalas dengan kezaliman yang lain. Bisa dipahami nggak Pak kaidahnya? Jadi kalau misalnya kita menyimpulkan hukum pajak adalah sebuah kezaliman, maka cara agar kita tidak membayar pajak itu bukan dengan ngemplang, Pak. Gitu. Nah, salah satu solusi yang beliau berikan itu adalah kritik ilmiah. Kritik ilmiah yang beliau maksud di sini adalah selain kita menyebutkan dalil tentang larangan masalah pajak, agama Islam di dalam agama kita, pemahaman terhadap pajak gitu ya, itu sebetulnya sudah digantikan dengan keberadaan uang, maka akan timbul yang namanya ketidakstabilan harga, Pak. Kajian fikihnya clear, hukumnya nggak boleh, karena ada di dalam pembahasan riba bai, riba jual beli. Tapi dalam pendekatan makro dipakailah critical thinkingnya dari sisi studi ilmiahnya. Bahwasannya ternyata kalau uang dipaksa melahirkan uang tanpa adanya proses perpindahan jasa dan juga barang, maka yang terjadi adalah rusaknya harga. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, kalau misalnya yang dipikirkan oleh teman-teman pengusaha, bapak-bapak pengusaha ini adalah membeli aset dalam rangka untuk mengurangi pajak gitu ya Pak. Mengurangi pajak atau nggak bayar pajak sama sekali Pak? Mengurangi pajak ya. Ini karena live jadi bilangnya mengurangi. Kalau nggak bayar Pak Ustadz, saya pernah pengalaman gini. Di awal itu saya sama RO pajak tuh dikasih tahu Pak, ini bisa pajaknya dibayar akhir tahun saja, dikumulatifkan. Tahu-tahunya setelah 7 bulan ada petugas kurir pos Pak datang bawa beberapa surat cinta bilangnya itu. Iya baik. Datang dari petugas pajak, saya baca, wah saya telat bayar pajak, harusnya dibayar tiap bulan Ustadz. Saya cek nilai dari pajaknya, itu yang telat sebulan, 2 bulan, 3 bulan berbeda. Berarti ini ada sistem bunganya berarti Ustaz, iya, kalau ada gitu pertambahan. Iya, ada pertambahan. Apakah itu masuk ribawi juga gitu? Berarti kalau gitu negara itu mendapat pajak dari proses ribawi kalau gitu Pak. Saya lihat itu gitu ya. Apakah betul enggak gitu Ustaz? Ya, pertama memang terkait kembali kepada pertanyaan yang pertama bahwasannya masalah pengemplangan pajak ini sebetulnya saya pribadi tidak bisa menyebutkan mana pendapat yang jauh lebih kuat, Pak. Karena sifatnya kalau di Indonesia itu kasuistik, Pak. Kenapa kasuistik? Karena begini, adanya ketidakadilan dalam pemungutan pajak terkadang, Pak. Ada sebagian orang-orang yang lolos, padahal secara pendapatan itu bisa jadi jauh lebih besar daripada perusahaan kita. Tapi nggak kena pajak. Di saat yang bersamaan ada perusahaan yang nominalnya pendapatannya lebih kecil, tapi mereka diwajibkan untuk membayar pajak. Jadi dari sisi ini sebetulnya ada ketidakmerataan dalam penetapan hukum pajak di negara kita. Itu faktanya. Ya, itu faktanya. Maka dari sisi ini mungkin saya bisa memahami ada perasaan sebagian bapak-bapak sekalian yang merasa ini saya diperlakukan tidak adil. Ada yang omsetnya sampai ratusan miliar gitu ya, tapi pajaknya kecil atau bahkan mereka bisa lolos tidak bayar. Saya yang cuman penghasilannya cuman sekian M di bawah dari mereka dikenakan wajib pajak gitu. Nah, maka dari sisi ini ada solusinya ataukah tidak?
Maka yang saya bisa sarankan, pertimbangkan ya, berdasarkan fakta tersebut, tunaikan apa yang menurut Bapak cukup lapang dari melakukan pembayaran pajak tersebut. Seberapa besar Bapak ikhlas, legowo gitu ya, menerima untuk menunaikan pajak tersebut. Tapi jangan nggak bayar sama sekali Pak, gitu ya, jangan nggak bayar sama sekali. Lalu yang kedua, terkait dengan mekanismenya, caranya, tolong cari cara yang paling sesuai dengan hukum yang berlaku. Misalnya tadi dirubah menjadi aset misalnya. Kalau ternyata memang perubahan menjadi aset tersebut tidak terlarang, maka silahkan dilakukan. Kenapa demikian? Karena kita tahu juga sebagian para ulama ahli fikih nih Pak, ulama. Mereka memiliki harta yang banyak, tapi ketika mereka menjelang jatuh tempo untuk menunaikan kewajiban zakat, gitu ya, zakat mal, yang mereka lakukan adalah mereka membagikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi melakukan sodakoh sebelum waktu jatuh tempo. Sampai akhirnya ketika sampai satu haul, di hari esoknya, haul, dia tidak memiliki harta sampai pada nilai nisabnya. 85 gram emas itu. Berarti kan ini menunjukkan adanya, kalau dalam bahasa fikih itu hilah Pak. Tricky lah gitu. Melakukan cara gitu ya, tidak membayar zakat, tapi dengan cara memperbanyak sedekahnya. Gitu. Nah kalau hal-hal seperti ini kan berarti kan sedekahnya legal dari sisi kacamata syariat gitu ya, diperbolehkan gitu ya. Lalu dari sisi ketika dia masuk ke zakat ya karena memang sudah tidak ada harta lagi yang diwajibkan untuk ditunaikan zakatnya gitu ya. Maka dari sisi ini tidak banyak, lebih tepatnya tidak banyak ulama yang mengkritisi perbuatan fuqaha tersebut. Makanya cari cara yang legal. Makanya ada timbul pertanyaan tuh dari perilaku ulama tadi, kalau misalnya dibelanjakan untuk beli misalnya beli mobil baru, pakaian baru gitu, apakah diperkenankan? Maka bertolak belakang. Kenapa? Karena tujuan sedekah dan zakat itu sama. Pertama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah agar orang-orang yang miskin, yang fakir merasakan kehadiran orang-orang yang memiliki harta. Makanya kan bahasa hadis itu min aghniyaihim wa fuqaraihim. Jadi disalurkan dari orang-orang kaya lalu didistribusikan kepada mereka-mereka yang miskin. Kan itu tujuan utama dari zakat, infak dan sedekah itu seperti itu. Makanya para ulama mengatakan apa yang dilakukan oleh fuqaha tersebut itu dibenarkan. Hanya caranya saja yang dirubah gitu. Nah, maka dari sisi ini apalagi terkait dengan hukum manusia gitu. Kan pajak ini dengan seluruh mekanismenya ya Pak, PPN lah, PPH gitu ya. Apalagi yang dapat THR, saya lihat kayaknya di reels Instagram semuanya mengeluh gitu ya. Makanya saya nggak ngeliat Pak, jangan dilihat. Kalau dilihat ngeluh juga khawatirnya ya. Nah itu maka dari sisi ini gitu ya, dari sisi ini karena ini aturan manusia dan manusia itu nggak ada yang maksum Pak, nggak ada yang terlepas dari salah, dia bisa dikritisi kanan kiri depan belakang atas bawah. Jadi silahkan lakukan cara yang memang memungkinkan untuk Bapak mengurangi beban Bapak, silahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau caranya untuk mengurangi dari pajak tersebut ternyata dengan cara mengambil aset atau membeli aset dengan sistem ribawi. Tadi saya sudah sebutkan kaidahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak boleh kemadharatan itu, sesuatu yang buruk itu, sesuatu yang jelek itu dibalas dengan sesuatu yang jelek lagi. Gitu ya. Jadi tidak dibenarkan mengambil pembiayaan berbasis ribawi. Tapi kalau pembiayaan berbasis syariah boleh nggak? Silahkan. Karena kalau pembiayaan berbasis ribawi, fatwanya udah mutlak Pak. Dari Majelis Ulama Indonesia gitu ya. Dari ulama-ulama yang terkenal dari berbagai macam penjuru negara gitu ya. Dari berbagai macam latar belakang dan background. Menyatakan bahwasannya utang piutang yang ada tambahan dari akad utang piutang tersebut berbasis pinjam meminjam uang, maka dia terkena kaidah fikih kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap utang piutang yang ada tambahan maka dia jatuh ke dalam hukum riba dan ini nggak boleh. Maka dari sisi ini transaksi yang berbasis bunga hukumnya nggak boleh.
Ini sudah clear karena sudah difatwakan oleh MUI tahun 2004. Ya, jadi sudah clear ini, tidak bisa dibantah lah gitu. Tidak ada lagi argumentasi untuk membantah fatwa ini. Lalu yang berikutnya terkait dengan adanya tambahan karena disebabkan telat bayar pajak gitu ya. Apakah ini jatuhnya ke dalam riba gitu ya? Ya, saya pertama wallahu taala alam, Pak. Saya belum pernah dapat surat cinta ya terkait dengan telat bayar pajak ini gitu ya. Jadi saya tidak tahu mekanismenya seperti apa. Tapi yang saya bisa jelaskan adalah dari sisi fatwa dalam konteks fikih gitu ya, dalam konteks fikih. Fatwa DSN MUI, Pak, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, terkait dengan masalah punishment atau hukuman mereka yang telat membayar kewajiban mereka, itu ada dua bentuk, Pak. Yang pertama istilahnya dikenal dengan istilah ta'wid, yang kedua dikenal dengan istilah takzir. Di mana letak perbedaannya? Mohon diperhatikan, kalau ta'wid itu adalah ganti rugi. Ganti rugi atas apa? Keterlambatan seseorang menunaikan kewajibannya. Contohnya misalnya Bapak ngambil pembiayaan untuk kendaraan bermotor di bank syariah. Ini kita agak loncat sedikit, pindah kepada kuadran yang lain, kepada konteks perbankan syariah dulu. Di dalam pembiayaan berbasis bank syariah gitu ya, misalnya dalam pendekatan bai'ul taqsid, jual beli kredit dengan mekanisme murabahah. Lalu Bapak misalnya telat bayar gitu ya, telat bayar. Karena Bapak telat bayar menimbulkan kerugian bagi perbankan, bagi bank tersebut. Maka menurut DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, maka Bapak boleh dikenakan takwid. Karena takwid ini adalah ganti rugi atas keterlambatan yang terjadi. Nah, konsekuensi hukum dari takwid ini apa? Nah, ini yang harus juga dipahami nih sama teman-teman bergerak di pembiayaan syariah. Maka konsekuensi hukumnya ketika Bapak telat bayar lalu tidak menyebabkan bank mengalami kerugian, jadi tidak ada kerugian real Pak yang terjadi, maka tidak boleh dikenakan takwid. Itu yang pertama konsekuensinya. Konsekuensi yang kedua, yang namanya ganti rugi maka disesuaikan dengan kerugian yang ditimbulkan. Kalau misalnya kerugiannya cuma Rp5.000, karena misalnya harus menyusun ulang drafting akadnya misalnya. Misalnya totalnya jadi 50.000 misalnya. Sama pulpen, kertas dan yang lain-lainnya dengan materai misalnya. Ya udah, biaya ganti ruginya cuma 50.000 Pak. Tidak boleh lebih. Nah, ini konsekuensi kalau menetapkan takwid. Lalu yang kedua, ada yang namanya takzir. Takzir ini hukuman kepada mereka-mereka yang tidak menunaikan kewajiban dalam pembayaran utangnya. Nah, disebutkan tapi ada konsekuensi hukumnya. Apa itu? Takzir, denda gitu ya. Oleh perbankan, institusi keuangan syariah tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Jadi misalnya Bapak kena denda nih. Karena Bapak telat bayar gitu ya, 500.000 misalnya cicilan per bulan, Bapak telat nih 2 bulan. Sama bank Bapak dilihat, wah Bapak harus dihukum. Hukumannya adalah 10% dari 500.000. Kenalah 50.000 tuh. 50.000 yang diambil oleh bank sebagai takzir tadi, sebagai hukuman karena Bapak menunda pembayaran, maka ini diperbolehkan menurut DSN MUI, tapi tidak boleh diakui sebagai pendapatan bank, nggak boleh. Jadi dia nggak boleh Pak untuk dipakai bayar gaji karyawan, dipakai untuk bayar listrik si bank tersebut, nggak boleh. Terus apa yang boleh dilakukan dari takzir ini? Takzir ini harus dimasukkan kepada kas atau dana sosial. Ya CSR lah kalau bahasa kita. Jadi nggak boleh tuh diakui sebagai pendapatan.
Maka dari sisi ini juga ada tambahan Pak terkait dengan takzir ini. Takzir kan hukuman Pak. Berarti kalau hukuman itu dihukum kepada orang yang betul-betul bersalah Pak. Nah, ada konteks yang diberikan oleh DSN MUI bahwasannya bentuk seseorang itu melakukan kesalahan, yaitu adalah orang yang mampu membayar hutang tapi menunda-nunda pembayarannya. Maka dia dikenai takzir. Jadi sebenarnya Bapak nggak ada masalah untuk bayar 500.000 per bulan tuh nggak ada masalah. Orang pendapatan Bapak 1 miliar sebulan, terus tiba-tiba Bapak malas bayar gitu. Nunda gitu. Menyengajakan diri untuk tidak membayar hutang, maka dikenakan takzir. Tapi kalau misalnya kondisi Bapak memang betul-betul tidak sanggup, tidak ada, misalnya Bapak sebagai pengusaha, tiba-tiba contoh misalnya pas zamannya pandemi kemarin, COVID gitu ya, akhirnya Bapak meminta dilakukan restrukturisasi gitu. Ditunda dulu, minta grace period, minta masa tenang. Saya minta tolong 6 bulan ini nggak bayar dulu. Karena memang nggak ada penghasilan, maka ini tidak boleh dikenakan takzir. Ya, tidak dikenakan takzir. Nah, maka dari sisi ini kalau berdasarkan konteks fikih yang disebutkan oleh DSN MUI ada 2 hal. Ada takzir, ada takwid. Nah, bagi pajak, baru nih kita masuk kepada konteks di negara kita. Penerapan pajak. Adanya pertambahan dari mereka-mereka yang menunda pembayaran pajak. Apakah masuk takzir ataukah masuk takwid? Silahkan Bapak tanya langsung ke petugas pajaknya. Ya. Masa iya saya harus masuk jadi DPS di pajak dulu? Di pajak gak ada DPS Pak masalahnya Pak. Jadi saya nggak tahu gitu ya. Silakan tanya langsung gitu. Ini masuknya kemana nih gitu ya? Ini masuknya takzir atau takwid nih gitu. Dan saya harus mengakui saya nggak tahu nih di dalam konteks yang terjadi di perpajakan itu seperti apa. Karena yang saya tahu seluruh pendapatan yang masuk ke pajak itu langsung masuk ke kas negara dan dikelola oleh negara untuk kepentingan negara. Begitu kan ya konteks pajak tuh kan? Nah ini saya nggak tahu nih seperti apa gitu ya, apakah takzir ataukah takwid gitu ya. Karena terkadang di antara yang menjadi isu pajak juga adalah seringkali adanya perbedaan antara hitungan pengusaha dengan hitungan kawan-kawan kita yang ada di pajak. Betul Pak? Suka ada selisih. Kalau misalnya kurang bayar dikejar, kalau lebih bayar kitanya yang repot. Intinya dua-duanya kita repot lah. Ya, maka dari sisi ini jadi isu tersendiri. Ya, wallahu taala alam. Atau saya perlu masuk perpajakan ya. Biar paham gitu, biar ngerti ya. Wallahu alam, saya harus pelajari lagi, tapi secara umum seperti itu, Pak. Ya, secara umum seperti itu. Jadi ngemplang boleh nggak, Kang? Kalau nggak ada urgensinya sebaiknya jangan. Tapi kalau memang terpaksa harus dilakukan gitu ya. Terpaksa harus dilakukan, maka lakukan dengan kelayakan lah Pak. Dengan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang legalnya seperti apa. Karena ya lagi-lagi saya sampai hari ini condong kepada kaidahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasannya sebuah kezaliman atau kemadharatan itu tidak bisa dibalas dengan kezaliman atau kemadharatan yang lain. Gitu ya Pak. Wallahu taala a'lam. Silahkan, semoga terjawab. Ada lagi Pak, silahkan. Satu pertanyaan 30 menit ya, Masya Allah ya. Mohon maaf ya Pak. Saya khawatirnya ada kekeliruan dalam memahami konteksnya. Jadi saya harus agak panjang lebar. Silakan Pak, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Ustaz. 1, tolong kasih saya rekomendasi bank syariah yang paling mumpuni dalam hal syariah. 1. Tidak apa-apa nanti menyebutkan merek. Yang kedua, saya kerja di PMA, terus gaji itu masuk ke rekening bank, dan saya tahu bahwa bank itu bank konvensional dari HSBC kalau nggak salah. Ya. Terus pertanyaannya, apakah boleh transfer antar bank syariah dengan saya sudah di syariah yang dekat sini, tapi mohon yang tadi nomor 1, yang kedua
apakah boleh itu transfer antar bank dengan yang konvensional, dengan yang syariah untuk masalah gaji? Ya. Terus kan kalau misalnya kita transfer ke teman atau pembayaran yang lain ada ke konvensional, apakah juga boleh? Demikian. Baik. Terima kasih. Baik, hatur nuhun Pak, jazakallahu khairan untuk pertanyaannya. Ya, terkait dengan rekomendasi ya bank syariah ya. Kalau boleh juga sebutkan merek, iya. Bapak boleh, saya yang bermasalah nanti Pak. Saya yang apa-apa nanti Pak. Tapi yang saya bisa katakan seperti ini Pak, berdasarkan, karena saya kebetulan di tempat saya bekerja, kami ini bekerja sama dengan beberapa bank syariah yang ada di Indonesia. Ketika kami bekerja sama dengan beberapa perbankan syariah di Indonesia itu, yang jelas ada plus minusnya, itu pasti Pak. Apalagi dilihat dari sisi konteks bisnis, itu pasti ada plus dan minusnya. Tapi yang saya bisa yakinkan Pak, selama perbankan syariah tersebut memiliki DPS atau Dewan Pengawas Syariah yang aktif untuk mereview setiap produk yang dikeluarkan oleh bank syariah tersebut, maka dalam kapasitas kita sebagai orang awam yang tidak menguasai konteks fikih muamalah secara menyeluruh, kita itu bisa melepaskan tanggung jawab ketidakpahaman kita terhadap DPS tersebut Pak. Bisa dipahami Pak konteksnya Pak? Jadi kan karena salah satu kewajiban yang ditetapkan oleh OJK dengan adanya keberadaan bank syariah, baik itu BUS ataupun UUS. BUS itu Badan Usaha Syariah, UUS itu Unit Usaha Syariah, harus ada DPS, Dewan Pengawas Syariah. Dan Dewan Pengawas Syariah di perbankan itu selevel dengan komisaris. Jadi dan yang lebih yang lebih menguatkan lagi posisi DPS, backingannya itu OJK Pak. Jadi kalau DPS sampai mengeluarkan statement tidak setuju terhadap produk yang dikeluarkan oleh tempat mereka bekerja sebagai DPS gitu ya, maka OJK yang akan langsung memberikan hukuman kepada bank tersebut Pak. Makanya hati-hati, saya lupa ada kasus perbankan syariah di tahun berapa, lolos sebuah produk yang tanpa ada proses review dan approval dari DPS. Lalu produk ini launching, lalu ada yang menggugat. Ternyata tidak ada approval dari DPS, DPS ngadu ke OJK. OJK langsung ngasih teguran, lalu produk itu diminta ditarik. Gitu. Maka dari sisi ini, kalau di dunia perbankan atau lembaga keuangan syariah secara umum posisi DPS itu powerful. Nah, maka dari sisi ini kita yang tidak punya pemahaman fikih yang cukup komprehensif gitu ya, menyeluruh dari A sampai Z terkait dengan produk-produk yang ada di perbankan syariah, maka sebetulnya kita bisa mencukupi pengetahuan kita sesuai dengan apa yang sudah dikeluarkan oleh bank tersebut. Bahkan saya pernah katakan bahwasannya cukup dengan pertanyaan yang sederhana sebetulnya. Apakah misalnya produk simpanan yang sekarang itu kan ada wadi'ah yadh-dhamanah dan juga ada mudharabah, ya kan? Nah, kita bisa tanyakan ke CS-nya atau ke siapapun itu, ini udah ada opini DPS ataukah belum? Jadi kalau di DPS, Pak, di Dewan Pengawas Syariah itu bukan fatwa istilahnya. Istilahnya tuh opini. Ini produk ini nih udah ada opininya belum? Nah, kalau misalnya si CS-nya bilang udah ada Pak, oh ya udah, cukup selesai Pak. Karena memang kalau opini DPS itu dia tidak semuanya bisa diakses secara publik. Karena ada kaitan business matters biasanya, makanya tidak dibuka informasinya secara menyeluruh gitu ya. Nah, kalau Bapak bertanya sama saya, sebaiknya bank syariah yang mana yang ada yang saya rekomendasikan? Kalau berdasarkan pengamatan saya secara institusi dengan institusi gitu ya, B2B-nya gitu Pak, saya belum pernah bertemu dengan bank syariah yang close minded, yang pikirannya tertutup tuh belum pernah Pak. Jadi seringkali namanya fikih Pak, itu pasti ada perbedaan pendapat, pasti. Saya beberapa kali rapat meeting gitu ya dengan DPS dari lembaga keuangan yang lain, terus saya katakan, punten Pak Kiai, karena kebetulan rata-rata kalau DPS di perbankan itu senior Pak, makanya kadang-kadang saya juga suka
gak enak ya, karena dari sisi usia jauh sekali, mereka sudah 60 lebih gitu ya, saya masih 35 gitu, itu jauh sekali gitu. Makanya seringkali openingnya itu Pak kalau meeting gitu ya, ini sebagai bentuk adab juga, Pak Kiai, ini mah bukan diskusi, ini mah fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, pengamalan dari dalil dari firman Allah, bertanyalah kalian kepada ahli ilmu kalau kalian nggak tahu, karena jauh Pak, dari sisi experience jauh sekali. Nah itu biasanya ketidaksetujuan saya terhadap hal-hal tertentu saya ungkapkan, pakai ini kenapa boleh, ini kenapa boleh, kan ini bukannya dalilnya seperti ini, atau bagaimana, mungkin saya ada yang miss dari sisi kitabnya dan seterusnya lah, bertanya lah gitu. Nah itu beberapa kali kok Pak, hampir semua mereka bisa menerima lalu merubah akadnya sesuai dengan pilihan fikih yang menurut kita lebih dekat gitu, dengan apa yang kita yakini gitu. Jadi possible aja, sepengalaman saya biasanya mereka cukup terbuka gitu ya. Tapi sekali lagi ini perspektif dari pengalaman B2B Pak, business to business. Adapun terkait dengan individu, memang harus kita pahami yang terjadi adalah klausula baku, di mana akadnya itu nggak bisa dirubah lagi. Ya udah, akadnya begitu nggak bisa dirubah. Nah maka dari sisi ini kita sebagai orang yang pembelajar fikih muamalahnya masih di level pemula, termasuk yang berbicara dalam hal ini, maka kita bisa menyandarkan kepada mereka yang jauh lebih punya ilmu gitu ya. Nah terkait dengan rekomendasi, saya nggak akan sebutkan merek, tapi Bapak bisa googling, carilah perbankan syariah yang posisinya sudah menjadi BUS, Badan Usaha Syariah. Karena mereka sudah tidak terikat lagi dengan institusi konvensionalnya secara langsung. Kalau indirect mungkin, secara tidak langsung mungkin. Tapi kalau secara langsung sudah tidak. Kurang lebih begitu. Tinggal googling aja Pak. Ya, tinggal googling aja. Ketemu kok itu, langsung ketemu. Bank syariah yang sudah BUS, Badan Usaha Syariah. Ya. Jadi saya nggak sebut merek ya, nggak sebut merek. Mungkin akhir Ramadan ini atau akhir tahun ini ada beberapa bus baru ya, bukan bus yang lewat ya, bus ya Badan Usaha Syariah ya. Ya, silahkan dicari. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua, apakah transfer antara bank dari konvensional ke syariah diperbolehkan? Maka jawabannya boleh. Sebagaimana yang saya sebutkan pada pertemuan beberapa pekan lalu, kita harus memahami salah satu servis yang dilakukan oleh bank konvensional dan itu dia tidak jatuh ke dalam hukum yang haram adalah transfer antara bank, di mana di dalamnya dikenakan biaya. Ya kan, ada yang 6.500, ada yang 2.500, ada yang 5.000 juga. Kalau misalnya RTGS atau apa segala macam, rekening giro dan seterusnya lah. Maka dari sisi ini diperbolehkan. Kenapa? Karena jumlah fee atau charge atau biaya admin yang dibebankan kepada pihak yang melakukan transfer antara bank itu tetap, dia tidak diikat dengan nominal transfernya. Bapak mau transfer 10 juta, 5 juta, segitu biayanya. Maka ini diperbolehkan. Lalu dalam posisi pertanyaan lanjutan tadi terkait dengan kita yang bekerja lalu masih menerima pembayaran payroll atau gaji dari bank konvensional, maka boleh Pak, boleh. Tapi tolong uangnya jangan mengendap terlalu lama di bank konvensional tersebut. Karena salah satu konteks fikih yang harus kita pahami dari keberadaan bank konvensional, karena akad yang terjadi antara debitur dengan kreditur Pak. Kita sebagai orang yang memiliki tabungan di bank konvensional itu dalam posisi kita memberikan pinjaman kepada bank. Lalu bank kelola dengan mekanisme ribawi juga, lalu dari surplus ribawi tersebut diberikanlah kepada kita sekian persen. Yang dihitung dari berapa rata-rata saldo yang mengendap di rekening kita tersebut. Maka untuk meminimalisir adanya pertambahan berupa bunga tadi, maka usahakan untuk sesegera mungkin ditarik uangnya, dipindahkan kepada bank konvensional. Bank syariah ya. Ini jadi rekomendasi bank konvensional, bahaya ya. Nah, yang ke bank syariah gitu ya, dipindahkan kepada bank syariah. Terus
tindakan hukumnya bagaimana kalau ternyata di akhir bulan, biasanya setelah lewat antara tanggal 25 atau 26, beda-bedalah setiap bank, ternyata kita mendapatkan interestnya, mendapatkan bunganya. Bunganya dibiarkan mengendap atau harus gimanakan? Maka saya langsung saja ambil pilihan fikih yang paling yang paling populer, Pak, dan saya condong juga dengan pendapat ini. Maka kita diwajibkan melakukan takhallus, yaitu mengeluarkan harta haram yang ada di kepemilikan kita. Dan bunga itu termasuk diantaranya. Jadi kalau misalnya Bapak lihat di rekening payroll Bapak, gaji Bapak misalnya ada 300 rupiah, ada 2.000 rupiah, 5.000 rupiah, maka Bapak keluarkan senilai itu untuk disalurkan, ya, takhallus. Bukan sedekah sebetulnya. Dia tidak bisa dihukumi infak, tidak bisa dihukumi sodakoh, apalagi zakat lebih nggak bisa lagi. Dia diambil hartanya, memisahkan dari harta halal dengan harta haram. Jadi harta haramnya dikeluarkan. Nah, itu yang lanjutan dari pertanyaan berikutnya. Lanjutannya lagi, perlu difahami, tolong berhati-hati dalam mengelola dana-dana non-halal ini, Pak. Misalnya Masjid Al-Ikhlas punya pos pengumpulan dana-dana ribawi misalnya. Maka dana-dana ribawi ini saya lebih condong kepada pendapat yang paling konservatif, yang paling ketat, bahwasannya dia tidak diperkenankan untuk dimanfaatkan dalam rangka ibadah. Nggak boleh. Jadi kalau misalnya masjid mengumpulkan dana-dana ribawi gitu ya, atau misalnya ternyata masih punya bank konvensional, ini parah sih sebenarnya. Kalau bisa dihindari lah, Pak, kalau bisa ya. Punya rekening bank konvensional, ada bunganya, maka dia tidak boleh dilakukan untuk yang terkait dengan ibadah. Contoh misalnya kita punya program tahfidzul Quran. Bayar guru tahfidznya pakai dana riba itu, nggak boleh. Atau misalnya pengadaan Al-Quran untuk masjid, pakai dana riba itu, nggak boleh. Dana riba hanya boleh dimanfaatkan yang sifatnya aksesnya itu untuk umum. Misalnya masjid kurang pencahayaan, tapi bagian luar, bukan bagian dalam, yang mana yang memanfaatkan cahaya ini umum, maka boleh. Misalnya bikin lampu penerangan dan seterusnya. Atau misalnya biasanya contoh yang paling populer itu untuk toilet umum misalnya. Nah itu boleh, nggak ada masalah. Misalnya masjid akhirnya inisiatif bikin toilet yang terpisah dari bangunan masjid yang bisa diakses secara umum, mangga silahkan. Beli karbolnya, beli kebersihannya silahkan, boleh. Ya. Tapi di sisi yang lain, kalau untuk kepentingan ibadah gitu ya, maka nggak boleh. Misalnya gaji buat marbot, gaji buat imam masjid, nggak boleh dari situ. Ya, kenapa? Karena kita tahu kisah ketika melebarkan Ka'bah itu sampai diperintahkan tidak boleh hanya ambil harta yang halal dan thayyib saja. Maka dari sisi ini ada kaidah bahwasannya untuk segala sesuatu yang terkait dengan ibadah, hubungan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dari harta yang haram. Ya. Wallahu taala alam. Terjawab, Pak? Hatur nuhun, jazakallahu khairan. Ada lagi? Oh, Masya Allah banyak ya. Silakan Pak. Silakan. Mic-nya di mana? Bebas siapapun. Ibu-ibu. Oh, ibu-ibu ya. Iya. Iya, betul. Ya, kalau hak waris itu bapak-bapak 2/3, laki-laki ibu-ibu 1/3 ya. Jadi udah 2 pertanyaan bapak-bapak, silakan ibu-ibu 1, silakan. Ya baik. Berarti bapak yang tadi yang sudah ngangkat tangan mohon ngantri. Silakan ibu, silakan. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz tentang zakat perdagangan. Ya. Ada 2 pertanyaan. 1, zakat perdagangan diambil dari modal atau dari keuntungan. Yang kedua, apabila kita dalam perjalanan mengalami kerugian, apakah kita harus tetap membayarkan zakatnya tersebut? Itu saja pertanyaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, hatur nuhun, jazakillah khair. Ya, terkait dengan zakat perdagangan, tadi pertanyaannya terkait diambil dari mana gitu ya Bu ya? Ya,
Ya, kalau dari zakat perdagangan maka dia ada dua ya, ada dua. Untuk barang yang sudah laku terjual, berarti ada untung nggak Pak biasanya? Atau di sini biasa jual rugi semua? Ya kan saya nggak tahu urfnya di Cimareme gimana nih. Umumnya kan ada untungnya kan. Maka kalau barang yang sudah laku terjual, maka dia dihitung sampai pada untungnya Bu. Gitu. Jadi misalnya HPP-nya 50.000, ibu ngambil untung 50.000, 100% gitu ya. Berarti seluruhnya 100.000 itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk barang dagangan yang belum laku. Diambil dari mana? Maka diambil dari HPP-nya. Ya, diambil dari HPP-nya. HPP-nya tadi 50.000, berarti ibu tetapkan bahwasanya keuntungan bersih dari dagang dari produk yang sudah berhasil dijual sekian, adapun produk yang masih tertahan sekian yang belum laku. Karena kenapa demikian? Karena barang dagang itu termasuk instrumen atau objek yang kena zakat. Gitu ya. Tapi barang yang belum laku ini tidak dihitung berdasarkan harga kalau dapat untung, tapi harga produksinya. Lalu semuanya ditotalkan, lalu dikurangi dikali 2,5%. Maka 2,5% hasilnya itu baru dikeluarkan zakatnya. Lalu yang perlu diperhatikan juga, pastikan nominal keseluruhannya memang sudah mencapai nisab 85 gram emas. Bapak Ibu bisa langsung cek saja di website Logam Mulia harga emas per gram berapa. Lalu dikalikan, kalau kemarin info dari Baznas itu nisab untuk tahun 2024, sebentar ya saya coba cek ya. Itu di angka 82 juta per tahun. Kan di sini kan penghasilannya 1 miliar semua per tahun. Berarti jadi wajib zakat nih Pak. Wajib zakat 2,5 ya, 1 miliar kali 2,5 gitu ya. Nah, lalu itu untuk ini untuk hitungan yang bruto Pak. Hitungan bruto, kotor. Ada hitungan yang netonya. Dan saya lebih menyarankan untuk tetap menggunakan hitungan yang bruto. Tapi kalau misalnya ibu terbebani, misalnya dengan operasional dan yang lain-lainnya, maka boleh dikurangi biaya-biaya operasional. Jadi kan tadi ada produk yang dihitung berdasarkan HPP, ada produk yang dihitung berdasarkan hasil penjualan. Di total semua. Itu kan masih bruto tuh Pak, masih kotor. Lalu dikurangi dengan operasionalnya. Misalnya ibu kayaknya wajah-wajah punya karyawan di atas 50 semua ini. Ya. Karyawannya 50, gajinya bukan UMR, standar VP semua, 20 juta misalnya per bulan misalnya. Ya, berarti dikurangi itu semua, hasilnya berapa, baru dikalikan 2,5%. Tapi operasional di bulan kena zakat ya Bu, bukan operasional setahun. Ya. Misalnya zakatnya 1 Ramadan nih, misalnya Ramadan tahun inilah misalnya, 25 Ramadan lah misalnya. 25 Ramadan, ibu hitung operasionalnya pas Ramadan itu, kan ada THR dan yang lain-lainnya. Jangan dihitung, sampai akhir tahun depan sekian nih gitu. Saya harus nyiapin dana cadangan biar operasional tetap berjalan. Enggak. Yang dihitung adalah bulan ketika memang zakat itu terkena gitu ya. Dan biasanya kan Ramadan. Maka dikurangi operasional, didapatilah neto. Intinya sebenarnya bukan hanya operasional ya, biaya-biaya lah. Kayak tadi Bapak ada yang nanya pajak, mangga silahkan kurangi pajaknya dan seterusnya. Jadi itu untuk pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua, apa tadi? Saya lupa, apa Bu? Kalau rugi ya, kalau rugi. Rugi itu kan berarti posisinya adalah modal yang dikeluarkan pada akhirnya lebih kecil daripada keuntungan yang didapat, gitu bukan? Benar nggak? Gimana? Hasil penjualan lebih kecil daripada modal ya, hasil penjualan. Jadinya defisit gitu kan? Jadinya defisit. Jual rugi. Apakah masih wajib zakat? Maka dilihat hasil akhirnya. Kalau misalnya masih mencapai nisab 85 gram, maka tetap wajib zakat. Gitu ya, tetap wajib zakat. Tapi bentuk barang semua Kang. Nah, gimana nih?
Maka dari sisi ini bisa mengeluarkan zakat perdagangan sesuai dengan barang yang ada. Karena saya pernah mendapatkan fatwa dari Al-Fadil Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmidhi hafizahullah. Ketika dulu saya belajar beberapa tahun silam sama beliau, ada kawan-kawan yang dagang di Tanah Abang, Pak. Nah, Tanah Abang itu ketika lagi masa-masa jayanya, itu nominalnya itu miliaran katanya stok dagangnya. Nah, itu ketika stok dagangnya ini belum laku, berarti kan belum ada uang cash untuk menunaikan kewajiban zakat biasanya. Lalu si penanya ini nanya ke Ustadz Erwandi hafizahullah, bagaimana yang saya harus lakukan terkait dengan zakat yang harus saya tunaikan? Maka barang dagangannya Pak dikeluarin. Misalnya anggap saja kewajiban zakat ibu misalnya 10 juta. Ibu nggak punya uang cash 10 juta. Tapi punya stok 10 juta bagi 50 ribu misalnya. Punya stok 200 mukena misalnya. Atau 200 jilbab misalnya. Maka si 200 jilbab ini dikeluarkan, diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Boleh nggak diserahkan kepada satu orang fakir aja? Boleh. Nah, salah satu hikmahnya Pak, kan salah satu hikmah dari zakat itu adalah menyalurkan harta dari agniya, orang-orang kaya kepada orang-orang miskin. Maka dengan begini mereka bisa memerdekakan diri mereka dari meminta-minta. Jadi dagang mereka Pak. Gitu. Mereka jadi dagang dari kewajiban zakat yang ibu tunaikan. Kalau Bapak punya dagangan apa misalnya, boleh demikian. Ya. Baju misalnya atau apa misalnya bahan baku yang lain silahkan diperbolehkan. Jadi kalau misalnya rugi gitu ya, maka dilihat dulu apakah dia tetap sampai nisab ataukah tidak. Kalau tetap sampai nisab maka kewajibannya tetap wajib untuk ditunaikan gitu ya. Terus boleh nggak sih sebetulnya pembayaran zakat itu ditunda gitu? Nunggu nantilah Kang tahun depan misalnya. Maka jawabannya ada khilaf di kalangan para ulama. Penundaan pembayaran zakat gitu ya, ada yang menyatakan boleh ditunda, ada yang menyatakan tidak boleh. Saya ambil pendapat yang lebih pertengahan dari sisi ini, penundaan pembayaran zakat diperbolehkan kalau ada kemaslahatan yang ingin dikejar. Kalau tidak ada kemaslahatan yang bisa diraih, maka nggak boleh. Ya, wallahu taala a'lam. Maka silakan balik lagi ke bapak-bapak berarti. Silakan bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz mau tanya hal yang lagi ngetren di kalangan anak muda ya. Mereka akan memainkan handphonenya dan tahu-tahu sejam 2 jam dapat 100.000, 200.000 gitu. Oh, oke. Jual beli saham kan cuman dia hitungannya tuh nggak dalam bentuk bulan atau tahun. Ya. Beli sekarang 2 jam kemudian kalau ada untung beli atau mata uang yang nggak jelas lah apa tuh kayak Bitcoin gitu ya. Itu saya perhatikan tuh ya teman-teman di pabrik itu dia ya lagi ngumpul tuh nggak ngobrol tapi dia mainin handphone lagi jagain lilin ya, jagain candlestick ya betul nama. Iya, istilahnya kan di saham itu candlestick Pak, betul. Jagain lilin benar istilahnya. Lilin. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua hukumnya jual beli dolar gitu. Ya. Jadi misalnya saya punya rupiah terus ditukar seminggu kemudian misalkan ada lebih kita tukar lagi gitu. Nah, gimana Ustaz? Baik. Ya, kita jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Terkait dengan saham ya, Perlu difahami saham ini sama Pak. Ada kutub utaranya, ada kutub selatannya. Terjadi perbedaan pendapat lah di kalangan para ulama. Nah, terkait dengan contoh yang Bapak sebutkan, berarti kan ini trading Pak. Bukan ngincer dividen. Karena kan saham itu kan ada 2 pendapatan utama ya. Yang pertama itu dividen atau bagi hasilnya begitu. Yang dilakukan biasanya pada periode-periode tertentu sesuai dengan kebijakan perusahaan. Ada juga yang namanya trading gitu. Di mana dia beli hari ini misalnya sahamnya harga per lembarnya Rp200 dengan menghitung fundamentalnya. Dengan ngecek fundamental bisnisnya dia bisa memperkirakan kayaknya 2 jam lagi naik nih Rp50 gitu.
Maka ketika naik 50 rupiah jadi 250 perak per lembar, langsung saya jual gitu. Nah, ini trading. Nah, untuk yang pertama, model yang mengejar dividen gitu ya. Ini mayoritas para ulama hukumnya membolehkan. Karena memang hukum asal membuat badan usaha menaruh modal kepada sebuah usaha memang untuk mengincar bagi hasil. Nah, jumhur membolehkan. Walaupun ada sebagian kiai asatiz gitu ya menyatakan hukumnya tetap gak boleh. Nah, tapi secara umum saya condong kepada pendapat yang membolehkan. Yang penting usahanya halal. Ya, yang penting usahanya halal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita baru masuk ke kasus trading. Bagaimana? Kalau trading ini ada dua kutub tadi saya sebutkan. Kutub yang tidak membolehkan, salah satu alasannya karena disamakan dengan maithir, perjudian. Kenapa demikian? Perjudian kan seperti itu. Dia beli modalnya sekian gitu, terus dia taruh semua di situ. Kalau misalnya dianggap menang ketika dia mendapatkan untung, kan gitu. Maka dari sisi ini dianggap maithir, perjudian. Nah, ini menyatakan hukum trading saham nggak boleh. Lalu yang menyatakan boleh seperti apa? Maka yang menyatakan boleh, saham itu dianggap kepemilikan atas sesuatu. Dia disamakan dengan perdagangan, jual beli. Salah satu pendapat atasan saya di kantor menguatkan pendapat yang ini. Jadi beliau menyatakan bahwasannya kalau misalnya Al-Fadil, Ustadz Adni itu misalkan sama seperti orang membeli barang di pasar gitu ya, lalu dia jual lagi di tempat dia tinggal. Misalnya bapak ibu beli di pasar induk, misalnya di pasar induk, misalnya sawi, misalnya sayur-sayuran modalnya per ikat 1.000 misalnya. Lalu pas dibawa ke Cimareme dijual 2.000. Halal nggak Pak? Halal. Nah, trading saham ini menurut pendapat yang kedua itu seperti itu Pak. Jadi kita beli 200 rupiah gitu ya, lalu kita jual 250 rupiah ketika harganya naik. Nah, maka dari sisi ini pendapat yang kedua menyatakan hukumnya boleh, walaupun masih banyak rincian yang lainnya. Salah satu rincian yang lainnya adalah perlu difahami yang namanya maithir itu adalah kalau bahasa ekonominya Pak, itu dikenal dengan istilah zero sum game. Apa itu zero sum game? Yaitu seseorang meletakkan uangnya, possibility-nya cuma 2. Antara dia mendapatkan sesuatu atau hilang semuanya. Bisa dipahami nggak Pak? Dia bisa mendapatkan sesuatu atau hilang semuanya. Adapun saham itu tidak terjadi demikian. Yang terjadi adalah Bapak mengalami kerugian. Misalnya, dalam kasus masker di era Covid, Bapak tidak melakukan tidak melakukan monopoli, tidak melakukan ihtikar gitu ya, penimbunan barang. Bapak melakukan penjualan sebagaimana mestinya. Lalu Bapak beli masker per box 30.000. Bapak stok normal saja, rata-rata 20 box misalnya. Lalu ketika Bapak beli dengan harga modal 30.000 per box misalnya, ternyata harga masker turun. Harga masker turun jadi 15.000 per box. Berarti Bapak minus kan 15.000. Rugi tuh. Pertanyaan saya, pendapatan Bapak halal atau haram ketika rugi? Halal, nggak ada jadi masalah. Maka dari sisi ini yang terjadi di saham, Bapak beli 200 rupiah, ternyata fundamental bisnis dari si perusahaan itu rusak. Tiba-tiba proyeksi mendapatkan keuntungan sekian miliar ternyata jadi rugi karena orderannya nggak jadi misalnya. Maka yang terjadi adalah adanya sentimen negatif dari pasar menyebabkan nilai sahamnya turun dari 200 rupiah jadi 180 rupiah per lembar. Maka dari sisi ini kerugian yang ditimbulkan tidak menyebabkan hukumnya jadi haram. Gitu ya. Ini sebagaimana perdagangan pada umumnya, gitu ya, perdagangan pada umumnya. Makanya trading saham hukumnya diperbolehkan bagi pendapat yang kedua. Ada pendapat yang ketiga? Ya, pendapat ketiga ada.
Saya berusaha untuk menemukan antara kutub pertama dengan kutub kedua ini, ya. Antara pendapat yang membolehkan dengan yang tidak. Maka ditinjau dari sisi fikih, ketika Bapak membeli saham, tolong diniatkan untuk atau lebih tepatnya gini, ketika Bapak membeli saham, tolong kembalikan kepada konteks fikih yang sebenarnya. Apa itu? Mendapatkan keuntungan dari hasil bisnis yang dilakukan. Atau yang tadi kita sebut dengan istilah dividen tadi, bagi hasilnya. Niatkan untuk itu. Lalu yang kedua, ketika memang ada hajat, ada kebutuhan, akhirnya Bapak terpaksa harus melepaskan kepemilikan saham Bapak, kepemilikan atau ownership Bapak atas perusahaan tersebut, dan kebetulan harganya lagi tinggi, maka diperbolehkan kalau ada hajat. Makanya kan Pak, sebenarnya secara nggak langsung ya Pak, pasar modal itu mereka itu agak-agak syariah Pak. Kenapa? Karena mereka selalu mempertanyakan penjualan saham dalam jumlah besar. Tujuannya untuk apa? Bapak kalau misalnya lihat di misalnya website Investor Daily atau apapun itu, atau CNBC atau apa terkait dengan dunia saham, mereka-mereka yang menjual portofolio sahamnya secara besar itu harus ditanyakan tujuannya apa. Biasanya ditanyakan untuk apa, menghindari money laundry dan seterusnya lah gitu. Makanya ditanyakan tujuannya apa. Makanya dari sisi ini tolong pastikan kalau memang harus jual saham ada hajat, ada kebutuhan. Kalau nggak ada kebutuhan jangan. Ya, kembalikan kepada tujuan utamanya gitu ya. Jadi trading saham ini sebaiknya dihindari kalau tidak ada hajat, kalau tidak ada kebutuhan. Apalagi kalau trading sudah jadi sebagai profesi, Pak. Ya. Karena begini, Pak, di dalam usaha kita mencari nafkah, mencari rizki itu ada kaidah al-kharaju bid-doman. Keuntungan itu berbanding lurus dengan resiko. Maka dari sisi ini menggunakan trading saham untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya bertentangan dengan kaidah ini. Walaupun untuk menyatakan hukumnya haram mutlak, ini perlu dalil khusus sebetulnya. Dan saya tidak menemukan dalil khusus yang mempertentangkan hal tersebut. Ya, wallahu ta'ala alam. Karena saham itu punya underlying-nya gitu ya, punya underlying asetnya gitu ada, yaitu kepemilikan atas perusahaan. Ya. Pertanyaan kedua terkait dengan jual beli dolar, maka kembalikan kepada pertemuan kita beberapa pekan lalu, kaidahnya harus dua Pak, sawaan bisawain mithlan bimithlin yadan biyadin. Yaitu timbangannya, ukurannya harus sama dan juga diserahkan di majelis akad. Tapi kalau dolar dengan rupiah kan nggak mungkin ya. Ada nggak yang mau $1 ditukar dengan Rp1? Saya ngantri Pak paling depan. Bapak-bapak ntar dulu, saya duluan. Ada yang bisa begitu? Nggak ada. $1 nilainya Rp15.000, 14.000 sekian misalnya. Maka dari hasil pertukaran ini sama dengan pertukaran dinar dengan dirham Pak. Perbedaan mata uang itu sama dengan pertukaran dinar dengan dirham. Maksudnya bagaimana? Maksudnya nominalnya boleh beda, timbangannya boleh beda, tapi syarat yang keduanya harus tetap terpenuhi. Apa itu? Diserah terimakan di majelis akad. Tunai. Gitu ya, harus tunai. Makanya boleh nuker $1 jadi Rp15.000, tapi harus di majelis akad. Terus bagaimana kalau dilakukan secara online? Boleh ataukah tidak? Boleh, dengan syarat bahwasannya direct, langsung Pak. Jadi ketika begitu Bapak, contohnya kan kalau misalnya Bapak punya 2 rekening mata uang asing dengan mata uang rupiah, maka ketika Bapak transfer mata uang asing ke rekening mata uang rupiah, langsung tuh masuk, boleh tuh. Begitupun sebaliknya, boleh. Tapi kalau misalnya ada sistem hedging, lindung nilai, ditahan dulu gitu ya, sampai nunggu momentum, misalnya Bapak udah taruh dolarnya, tapi harganya nanti, harga petukarannya nanti. Ada tuh istilah-istilah begitu. Ada yang hedging, ada yang option ya kalau nggak salah, begitulah. Saya belum pernah main itu, karena saya tidak melihat ada kemaslahatan di dalamnya. Tapi kalau bapak-bapak yang ngerti gitu ya, mau melakukan seperti itu, maka harus direct transfer, langsung berubah. Gitu ya. Tapi kalau misalnya ada sistem ditahan dulu gitu ya, tapi uangnya udah ditransfer, nukernya nanti. Kan ada Pak yang begitu Pak.
Jadi Bapak udah transfer duluan rupiahnya, tapi Bapak nungguin dolarnya ketika harganya murah. Maka ini penundaan, tidak yadan biyadin. Ini hukumnya nggak boleh. Ya, hukumnya nggak boleh. Wallahu taala alam. Semoga menjawab. Ada lagi? Silakan. Silakan. Ada. Ibu-ibu. Ya. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Oh, beli emas. Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, mangga silakan. Nanti saya jawab Ustaz. Ya. Pak Ustadz, yang ingin saya tanyakan terkait dengan penghasilan zakat profesi. Terkait dengan zakat profesi, zakat Bu. Profesi ya. Ya, baik. Contohnya kan kebetulan saya sebagai anggota DPRD. Ya, jadi setiap bulan selain dapat gaji dan tunjangan ya, kemudian dari gaji tunjangan itu kan ada potongan partai ya. Kemudian ada tambahan penghasilan seperti SPPD gitu. Kita tiap hari baik rapat harian maupun kunjungan kerja itu selalu mendapat SPPD. Nah, untuk membayar menghitung pajaknya, apakah semua dihitung gitu? Kemudian dikurangi dengan. Punten Bu, SPPD itu apa ya? Saya nggak paham. Perjalanan dinas. Perjalanan dinas. Perjalanan dinas. Ya. Itu setiap hari. Iya, setiap hari kan kita ada rapat, kemudian kita ada kunjungan kerja itu dibayar sesuai dengan standar harganya. Baik. Berarti terkait dengan zakat profesi ya. Saya mungkin sebelum masuk ke zakat profesi jawab pertanyaan Ustadz dulu. Terkait emas tadi gimana Ustadz? Iya, yang kedua yang kalau misalkan kita beli emas lewat marketplace. Beli emas. Oh ya. Bayar lewat pihak ketiga. Ya. Ya. Kita masih ditahan. Ya. Diterima tapi uangnya belum sampai ke penjualnya gitu. Ya. Baik. Ya, masalah saya jawab pertanyaan dari Ustadz Dedi dulu terkait dengan masalah jual beli emas secara online ya. Jual beli emas secara online, wah ini kita sampai zuhur kayaknya. Ya, jual beli emas, ya karena jual beli emas secara online ini lagi-lagi ada dua pendapat yang berseberangan. Bagi mereka yang menyatakan emas itu masih bagian dari komoditi ribawi, adzhab bidzhab itu Pak, adzhab bidzhab, al-fiddah bil fiddah, al-bur bil bur, asyair bisyair, atamar bitamar, amilhu bimilhi gitu ya. Kalau yang masih menyatakan dia bagian masih dari komoditi ribawi yang tidak diperbolehkan dilakukan transaksi tidak di majelis akad, berarti online nggak boleh. Tapi ada sebagian ulama yang menyatakan, salah satunya di SNMUI, menyatakan hukumnya boleh. Kenapa? Karena al-zahab, emas, itu dianggap sebagai alat tukar. Hari ini emas tidak dianggap sebagai alat tukar. Bapak kalau pergi ke pasar beli daging sekilo, bayarnya pakai emas atau pakai rupiah Pak? Pakai rupiah. Makanya sekarang dianggap emas itu alat investasi atau hedging, lindung nilai, bukan sebagai alat transaksi. Karena dia sudah tidak menjadi alat transaksi, maka sudah bukan bagian dari komoditi ribawi. Makanya boleh ditransaksikan bebas walaupun tidak yadan biyadin, tidak di majelis akad gitu. Nah, ini pendapat yang kedua menyatakan hukumnya boleh. Nah, kalau saya pribadi, ya ini bukan bermaksud menjatuhkan tempat kerja saya sendiri gitu ya. Karena kalau di tempat kerja saya termasuk yang menjual emas secara online. Makanya saya ada dispute, ada perbedaan pendapat antara saya dengan atasan saya masalah emas online ini. Sampai hari ini saya masih condong kepada pendapat yang jauh lebih ketat, lebih konservatif. Bahwasannya emas tidak boleh ditransaksikan secara online. Karena dia ada penundaan penyerahan di majelis akad. Tapi ada solusi nggak? Ada solusi Pak. Bisa tetap beli online Kang, bisa. Syaratnya apa? Syaratnya pertama yang harus diperhatikan emasnya ready. Emasnya ready, ada. Karena ada sebagian marketplace itu punya ini Pak, tabungan emas. Tabungan emas yang nilainya itu bisa sampai 0,00 sekian. Berarti kalau emasnya ready, berarti harus ada emas fisiknya. Misalnya Bapak beli emas 0,8 gram.
Ada nggak Pak 0,8 gram? Kalau langsung 0,8 nggak ada gitu. Paling dari si marketplace-nya bilang, paling kami bisa kirim 0,5, Bapak nabung lagi 0,2, tambahin lagi, nanti saya kirim lagi 0,5-nya. Nah ini maka keberadaan fisik emasnya nggak ada, ini nggak boleh. Jadi syarat pertamanya emas fisiknya harus ada, itu yang pertama. Yang kedua, ini sebagai kesimpulan pendapat yang pertengahan ya Pak. Yang kedua, ketika dilakukan transaksi pembelian emas tersebut, kan emas itu ada kode uniknya Pak. Setiap emas itu punya kode unik sendiri, karakteristik menunjukkan emas untuk ini serinya ada seri sekian lah, ada nomornya lah gitu. Maka di dalam bukti pembelian, ketika dilakukan transfer langsung keluar bukti pembelian. Tidak boleh dalam jeda waktu yang lama. Masih di dalam aplikasi yang sama, ketika transfer ada bukti pembelian atas emas tersebut. Emasnya Bapak beli 1 gram dengan harga 1 juta rupiah sekian, keluar kodenya yang ini. Lalu ketika emas itu dikirimkan harus kesamaan serial number antara emas yang Bapak beli dengan emas yang ada di invoice. Untuk membuktikan apa? Untuk membuktikan bahwasannya emas fisik dengan emas yang Bapak beli itu sama. Agar apa? Ada bukti yadan biyadin ini. Ada serah terima di majelis akad. Walaupun secara online karena di aplikasi gitu. Karena kita udah bahas kemarin, kalau transaksi tarik tunai aja di mesin ATM gitu ya. Kalau kita lagi di Saudi misalnya, atau di Malaysia, atau di mana di luar negeri, pakai akun rupiah gitu ya, bank di Indonesia ditarik, terus yang keluar dolar, ringgit, atau real, maka itu dianggap majelis akad yang sama. Nah ini berlaku juga demikian. Yang langsung di majelis akad yang samanya adalah bukti kepemilikannya tersebut, walaupun barangnya tertunda. Ini dalam ilmu fikih dikenal betulnya kalau menurut ketentuan MUI yang disahkan juga oleh Baznas, dia adalah gaji kotor. Gaji kotor 2,5% dari yang Bapak Ibu dapatkan setiap bulannya. Ya. Ini saya nggak bahas dulu khilafnya, nanti tolong jangan ada yang menyerang ini kan, tapi zakat profesi ada ikhtilaf, betul ada ikhtilaf. Tapi ini saya langsung konklusikan saja. Kalau kita mengikuti ketentuan MUI dan juga Baznas, 2,5% dari pendapatan kotor. Jadi kalau misalnya SPPD itu bisa diperhitungkan 1 bulan penuh nggak Bu? Bisa ya? Bisa atau tidak Bu? Saya nggak tahu nih. Oh, udah pulang ya? Ya, kalau misalnya bisa Pak Ustadz. Ya, kalau misalnya dia bisa diperhitungkan secara 1 bulan penuh, maka dia masuk kategori pendapatan kotor tadi. Silakan dihitung, tadi ada gaji pokok, ada tunjangan-tunjangan dengan SPPD tadi. Lalu kalau nominalnya di atas berapa nih? 6.800.000, maka dia kena zakat 2,5%. Karena untuk zakat profesi ini akan selalu berubah Pak nilainya seiring dengan harga emas. Kalau harga emasnya naik, maka standarnya naik. Kalau turun, standarnya turun. Kalau sekarang kan harga emas lagi mahal, lagi naik. Di sini ditetapkan 85 gram emas itu setara dengan 82 juta rupiah. Penghasilan Bapak kalau 82 juta rupiah per tahun, maka setiap bulannya wajib mengeluarkan 2,5%. Gitu. Atau di sini disimpulkan 6.800.000 sekian. Ini kalau penghasilan bapak-bapak udah 20 juta per bulan, 2 miliar per bulan, 1 miliar per bulan, kena Pak 2,5%. Ya. Bayar. Ya, langsung dibayarkan ya. Ya, kalau punya hutang kewajiban membayar hutang yang jatuh tempo lebih dikedepankan, ya, lebih dikedepankan. Wallahu taala alam. Cukup ya, Pak? Atau ada lagi? Cukup aja? Ya, sebaik ya. Ini nanti pekan depan nggak disuruh datang lagi kan? Ya. Iya, saya juga butuh Pak rihlah untuk 10 hari terakhir ya. Ini kita nih manusia-manusia banyak dosa Pak, harus banyak bertobat kepada Allah ya. Wallahu taala alam, Bapak dan Ibu sekalian, saya nggak nyangka ya. Mohon maaf pertanyaan yang masuk saya tidak bisa menjawabnya secara keseluruhan karena faktornya keterbatasan ilmu, keterbatasan waktu juga.
Tapi kita berharap mudah-mudahan dari tanya jawab yang kita lakukan, dari diskusi yang kita lakukan, ini bisa menambah keimanan kita, ketakwaan kita, dan mudah-mudahan menjadi wasilah kesungguhan kita, sungguh-sungguh mencari harta yang halal dan harta yang berkah, yang mudah-mudahan kita bisa manfaatkan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun Bapak dan Ibu sekalian, sehat-sehat selalu. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah buat kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.